Pernahkah kita berpikir, mengapa hidup terasa hampa meski segalanya terlihat lengkap? Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar harta, status, atau pujian manusia. Hati kita sesungguhnya sedang rindu pada sumber kehidupan sejati, Allah. Namun jalan menujunya tidak dimulai dari hal-hal besar, melainkan dari sebuah kalimat sederhana. Kalimat itu bukan hanya rangkaian kata, melainkan gerbang menuju kesadaran baru. Dialah syahadat, ikrar yang menghidupkan jiwa dan mematikan ego. Mari kita selami makna terdalam syahadat, bukan sekadar ucapan, melainkan perjalanan spiritual menuju cahaya. Gerbang spiritual syahadat. Syahadat sering kita dengar sejak kecil, diajarkan dalam doa dan bacaan salat. Namun banyak yang menganggapnya hanya sebagai syarat formal untuk menjadi muslim. Padahal syahadat adalah pintu pertama menuju kehidupan batin yang sejati. Ia adalah gerbang spiritual di mana manusia meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Setiap ucapan syahadat sesungguhnya adalah panggilan jiwa untuk kembali pulang. Bagi orang-orang arif, syahadat bukan sekadar pernyataan identitas. Mereka memandangnya sebagai ikrar suci yang melampaui batas ritual. Saat syahadat diucapkan dengan sepenuh hati, ada ego yang runtuh perlahan. Ego itu mati, dan lahirlah jiwa yang baru, yang penuh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Inilah momen transisi dari manusia biasa menuju hamba sejati. Kalimat La ilaha illallah mengajarkan penyerahan total. Ia menghapus segala bentuk keakuan yang membuat manusia jauh dari Allah. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan, karena semuanya hanyalah miliknya. Dalam ikrar ini, manusia belajar melepaskan kendali palsu atas hidupnya. Dan disitulah muncul rasa lega, karena hanya Allah lah penentu segalanya. Syahadat juga menegaskan bahwa tauhid adalah fondasi dari semua perjalanan spiritual. Tanpa fondasi ini, segala amal bisa goyah oleh ria dan keangkuhan. Seperti rumah tanpa fondasi, ia akan runtuh saat diuji badai kehidupan. Namun dengan syahadat, hati berdiri kokoh di atas keesaan Allah. Inilah yang membuat hidup terasa lebih kuat dan terarah. Mengucapkan syahadat dengan lisan itu mudah, tetapi menghidupinya dalam batin adalah perjalanan panjang. Itu bukan sekadar sekali diucapkan, lalu selesai. Setiap hari manusia diuji apakah benar-benar setia pada ikrar tersebut. Kadang kita goyah, tergoda dunia, atau larut dalam ego. Namun syahadat mengingatkan kita untuk selalu kembali pada fondasi iman. Dalam kesunyian, syahadat terdengar seperti bisikan yang menenangkan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan tentang kepemilikan, tapi tentang penyerahan. Saat hati resah, syahadat membisikkan bahwa ada satu-satunya tempat bergantung, Allah. Inilah kunci dari ketenangan sejati yang banyak orang cari, dan syahadat telah memberikannya sejak awal. Syahadat adalah panggilan untuk lahir kembali dengan jiwa yang lebih jernih. Seperti bayi yang baru lahir, kita memulai hidup dengan kesadaran baru. Tidak lagi hidup untuk ego, tetapi hidup untuk Allah. Disinilah manusia menemukan arti sebenarnya dari keberadaan. Syahadat menjadikan hidup sederhana, tapi penuh makna. Maka jangan anggap syahadat hanya sebagai ritual pertama dalam Islam. Ia adalah gerbang besar yang membuka jalan ke segala keindahan spiritual. Ia menuntun kita untuk terus belajar, menyerah, dan mendekat pada Tuhan. Setiap kali syahadat diucapkan, jiwa dipanggil kembali menuju cahaya, dan perjalanan panjang pun dimulai dari sini. Sebuah pintu menuju kebersamaan dengan Allah. Menafikan selainnya, revolusi batin la ilaha. Kalimat pertama dari syahadat dimulai dengan penafian, la ilaha. Ini bukan sekadar penolakan lisan, tapi sebuah revolusi batin. Manusia diajak untuk melepaskan semua bentuk ketergantungan selain Allah. Entah itu harta, jabatan, cinta dunia, atau bahkan diri sendiri. Semuanya harus diletakkan agar hati benar-benar kosong dari selainnya. Menafikan berarti berani berkata tidak pada segala ilusi kekuasaan. Kita sering merasa dunia bisa memberi kebahagiaan penuh. Namun nyatanya kebahagiaan itu selalu rapuh dan mudah hilang. Dengan la ilaha, manusia menolak menjadikan dunia sebagai pusat hidupnya. Ia belajar mencari yang lebih abadi daripada sekadar kenikmatan sesaat. Proses ini tidak mudah karena keterikatan sering tumbuh dalam hati tanpa sadar. Kita melekat pada pengakuan orang lain, pada rasa dihargai, pada gengsi.
Semua itu bisa menjadi ilah kecil yang diam-diam kita sembah. La ilaha hadir untuk mencabut akar keterikatan itu. Hanya dengan menafikan, hati bisa merdeka dari belenggu. Ada keberanian besar dalam menafikan selain Allah. Keberanian untuk berkata, aku tidak butuh dunia untuk merasa cukup. Sebab yang mencukupi hanyalah Dia yang maha sempurna. Keberanian ini membuat jiwa menjadi lebih ringan. Dan inilah revolusi batin yang sebenarnya. Bayangkan seorang manusia yang tak lagi diperbudak oleh harta atau status. Ia bisa hidup bebas karena tahu bahwa semua itu fana. Saat orang lain mengejar dunia, ia tenang dalam keyakinannya. Ia tahu segala sesuatu hanya sementara, dan hatinya tetap teguh bersama Allah. Menafikan selainnya juga mengajarkan kejujuran batin. Kita tidak bisa berbohong pada hati sendiri tentang apa yang benar-benar kita sembah. Apakah kita menyembah Allah atau ego kita sendiri? Pertanyaan itu selalu hadir dalam perjalanan la ilaha. Dan hanya hati yang jujur bisa menemukan jawabannya. Setiap kali kita menafikan, kita sedang membuka ruang kosong dalam jiwa. Ruang itu awalnya terasa sepi, bahkan menakutkan. Namun justru di sanalah Allah akan mengisi dengan cahayanya. Tanpa penafian, cahaya itu tidak akan menemukan tempat. Karena hati masih penuh dengan ilusi dunia. Maka la ilaha bukan hanya kalimat, tetapi latihan spiritual harian. Setiap hari kita belajar menolak hal-hal yang melemahkan iman. Setiap hari kita melatih hati untuk tetap jernih dari keterikatan. Dan pada akhirnya, penafian ini akan membawa jiwa pada kebebasan sejati. Sebuah revolusi batin yang mengubah cara kita memandang hidup. Mengakui kisaannya samudra tauhid ilallah. Setelah penafian, datanglah pengakuan ilallah. Kalimat ini adalah puncak dari syahadat, inti dari tauhid. Dengan penuh kesadaran, hati mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tidak ada lagi dualitas, dunia dan akhirat, fana dan abadi, aku dan Dia. Yang tersisa hanyalah kesatuan dalam keesaannya. Ilallah bukan sekadar kata, tapi sebuah pengalaman batin. Ia meluruhkan jarak antara hamba dengan Tuhannya. Dalam kalimat ini, segala sekat runtuh dan yang ada hanya Allah. Hati merasakan kehadirannya begitu dekat, lebih dekat dari urat leher. Dan disitulah lahir ketenangan yang tak tergantikan. Samudra Tauhid adalah lautan tanpa batas. Siapa yang menyelam ke dalamnya, tidak lagi kembali sama. Ia akan merasakan kebesaran Allah yang tak terhingga. Di dalamnya semua ego larut seperti butiran garam di laut. Dan yang tinggal hanyalah rasa cinta yang murni pada Sang Pencipta. Ilallah juga mengajarkan keberanian untuk hidup dengan penuh tawakal. Ketika hanya Allah yang dilihat, maka ketakutan dunia lenyap. Tidak ada lagi rasa cemas akan masa depan. Tidak ada lagi kegelisahan terhadap apa yang hilang. Karena hati tahu semuanya ada dalam genggaman Allah. Mengakui Allah satu-satunya Tuhan juga berarti mengakui diri sebagai hamba sejati. Tidak ada lagi ruang untuk kesombongan atau merasa berkuasa. Setiap napas, setiap detik, semuanya hanyalah anugerah. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih rendah hati. Dan dalam kerendahan hati itulah keagungan Allah terasa nyata. Ada momen ketika hati benar-benar tenggelam dalam ilallah. Segalanya terasa hening, seakan dunia berhenti berputar. Yang terdengar hanyalah bisikan cinta antara jiwa dan Tuhannya. Momen ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah menyerah total. Samudra Tauhid juga membawa jiwa keluar dari dualitas. Tidak lagi ada aku yang berbuat dan Allah yang melihat. Yang ada hanyalah Allah, sumber dari segala gerak dan diam. Kesadaran ini membuat hidup terasa sebagai ibadah yang berkelanjutan. Setiap aktivitas menjadi jembatan menujunya. Maka ilallah adalah puncak dari perjalanan syahadat. Setelah menafikan, kini hati mengakui dengan sepenuh cinta bahwa hanya Allah yang ada dan selainnya hanyalah bayangan. Pengakuan ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Hidup yang berakar pada tauhid dan berbuah pada kedamaian sejati. Menghapus ego, perang melawan ilah tersembunyi. Ego adalah lawan terbesar dalam perjalanan spiritual. Ia bersembunyi halus di balik rasa ingin dihormati, dipuji, dan dianggap penting. Tanpa disadari, ego sering menjadi ilah kecil dalam diri kita.
Ia menuntut pengakuan, merasa dirinya pusat segalanya. Syahadat hadir sebagai senjata untuk menghancurkan ilah tersembunyi ini. Saat seseorang mengucap syahadat dengan tulus, ego mulai runtuh, karena tidak ada lagi yang boleh diagungkan selain Allah. Kebanggaan diri perlahan meleleh, diganti dengan rasa rendah hati. Syahadat menegaskan bahwa semua kuasa hanyalah milik Allah, dan manusia hanyalah hamba, bukan penguasa. Ego sering membuat manusia lupa diri. Ia menjadikan keberhasilan sebagai milik pribadi, bukan karunia Allah. Padahal tanpa izin Allah, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Syahadat menampar kesombongan itu, mengingatkan siapa pemilik sebenarnya. Ia melatih kita untuk kembali pada kesadaran bahwa segalanya hanyalah titipan. Menghapus ego bukanlah perkara instan. Kadang kita merasa berhasil mengendalikannya, lalu ia muncul lagi. Ia licik, bisa menyamar dalam bentuk amal ibadah. Bahkan dalam kebaikan pun ego bisa berbisik agar kita merasa lebih suci. Disinilah syahadat terus mengingatkan bahwa hanya Allah tujuan akhir kita. Syahadat mengajarkan bahwa nilai manusia bukan pada pengakuan dunia. Nilai kita ada pada ketundukan kepada Allah. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi butuh validasi dari manusia. Kita cukup bahagia ketika Allah ridha. Inilah kemenangan sejati dalam melawan ego. Ketika ego mulai luntur, hati terasa lebih ringan. Tidak ada lagi beban untuk selalu terlihat hebat di mata orang lain. Kita bisa berbuat baik tanpa harus dipuji. Kita bisa hidup sederhana tanpa merasa rendah. Semua karena syahadat telah membersihkan hati dari ilah tersembunyi. Perang melawan ego adalah jihad terbesar. Jihad yang tidak terlihat tapi paling melelahkan. Namun syahadat memberi kekuatan untuk bertahan. Setiap kali ego muncul, kita kembali mengucap, La ilaha illallah. Dan kalimat itu menjadi pedang yang mematahkan keangkuhan diri. Dengan demikian, syahadat bukan hanya kalimat iman. Ia adalah senjata melawan musuh dalam diri. Ego yang dulu menguasai, kini tunduk pada keesaan Allah. Hati menjadi lebih bersih, hidup terasa lebih ikhlas. Dan perjalanan menuju Allah pun semakin jernih tanpa hambatan ego. Penyerahan total, ikrar suci tanpa syarat. Syahadat sejatinya adalah ikrar penyerahan diri yang total. Bukan hanya sekadar ucapan di awal masuk Islam, tetapi janji untuk menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Penyerahan ini tidak menyisakan ruang untuk syarat atau tawar-menawar. Semuanya diserahkan dengan ikhlas, tanpa terkecuali. Penyerahan ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi memikul beban sendiri. Segala sesuatu kini berada di tangan Allah. Kita hanya menjalani takdirnya dengan penuh kesadaran, dan di situ jiwa menemukan kedamaian. Bagi yang benar-benar bersyahadat, hidup bukan lagi tentang keinginanku, melainkan tentang apa yang Allah kehendaki. Perubahan ini mengajarkan kepasrahan yang tulus. Bukan pasrah karena putus asa, tetapi pasrah dengan penuh cinta. Pasrah yang justru melahirkan kekuatan besar. Kadang penyerahan total diuji dengan kehilangan. Allah mengambil sesuatu yang kita sayangi dan hati diuji. Namun orang yang bersyahadat akan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ia tahu segalanya hanyalah titipan yang harus kembali. Itulah tanda ikrar syahadat benar-benar hidup dalam dirinya. Penyerahan ini juga melahirkan rasa aman yang mendalam. Tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan terhadap masa depan. Tidak ada lagi kegelisahan pada hal-hal yang belum terjadi. Hati tenang karena yakin Allah selalu bersama. Inilah rahasia kebahagiaan sejati. Orang yang berserah diri total tidak lagi merasa sendirian. Setiap langkahnya ditemani doa. Setiap napasnya adalah zikir. Dan setiap peristiwa hidupnya terasa sebagai bagian dari rencana Allah. Ia hidup dalam aliran takdir dengan hati yang lapang. Penyerahan total bukan berarti berhenti berusaha. Kita tetap bekerja, belajar, dan berjuang. Namun hati tidak lagi terikat pada hasil. Hasilnya diserahkan sepenuhnya pada Allah. Inilah keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Maka syahadat adalah ikrar suci tanpa syarat. Ia memanggil kita untuk hidup dalam kepasrahan penuh. Penyerahan ini bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Kekuatan yang membuat hati damai meski badai melanda. Dan hanya dengan menyerah total, kita benar-benar merdeka. Kesadaran saat ini
syahadat dalam setiap napas. Syahadat bukan hanya diucapkan sekali lalu selesai. Ia bisa hidup dalam setiap napas yang kita hembuskan. Dengan kesadaran penuh, syahadat membawa kita pada momen saat ini. Tidak tenggelam dalam masa lalu, tidak cemas pada masa depan. Hanya hadir sepenuhnya bersama Allah di detik ini. Saat menarik napas, kita bisa merasakan la ilaha. Dan saat menghembuskan, kita bisa merasakan ilallah. Begitu sederhana, namun begitu dalam maknanya. Setiap napas menjadi zikir tanpa henti, dan hati pun hidup dalam irama syahadat. Kesadaran saat ini membuat hidup terasa lebih bermakna. Kita tidak lagi sibuk dengan penyesalan yang lalu. Tidak lagi dikuasai kecemasan akan yang belum terjadi. Semua diganti dengan hadir penuh bersama Allah. Inilah anugerah dari syahadat yang hidup di batin. Syahadat mengajarkan bahwa Allah selalu hadir di setiap detik. Bukan hanya di masjid, bukan hanya saat berdoa, tapi juga di jalanan, di tempat kerja, bahkan di tengah kesibukan. Kesadaran ini membuat setiap aktivitas terasa suci. Karena semuanya menjadi ibadah bila diingat dengan Allah. Kesadaran syahadat dalam napas juga menyembuhkan hati. Ia meredakan kegelisahan dan menenangkan pikiran. Saat hati kacau, kembali ke napas syahadat. Dan tiba-tiba ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Seakan kita dipeluk langsung oleh kasih sayang Allah. Hidup dengan syahadat di setiap napas juga melatih kita untuk sabar. Karena kita sadar segala sesuatu berjalan sesuai kehendak Allah. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah diatur. Dengan kesadaran ini, kita lebih mudah menerima kenyataan. Dan jiwa pun semakin kokoh dalam keimanan. Setiap detak jantung pun bisa dirasakan sebagai la ilaha illallah. Ritme kehidupan ini menjadi saksi syahadat kita. Seakan tubuh pun ikut bersaksi bersama lisan dan hati. Inilah cara hidup yang penuh makna. Hidup yang tidak pernah terlepas dari Allah. Maka syahadat dalam setiap napas adalah latihan kesadaran sejati. Ia membawa kita pada kehidupan yang lebih hadir dan damai. Tidak lagi hidup dalam ilusi masa lalu atau bayangan masa depan. Tetapi hidup sepenuhnya di sini bersama Allah. Inilah rahasia syahadat yang terus menghidupkan jiwa setiap saat. Cahaya yang menyinari hati penerang jiwa. Hati manusia sebelum mengenal syahadat seringkali gelap. Gelap bukan karena tidak bisa melihat, tetapi karena kehilangan arah. Di dalam kegelapan itu banyak keraguan dan kebingungan. Syahadat hadir bagaikan cahaya yang menembus ruang hati. Ia mengubah kebingungan menjadi kejelasan. Cahaya syahadat bukan cahaya biasa. Ia bukan berasal dari lampu atau matahari, melainkan dari Allah. Ketika hati disentuh cahaya ini, segalanya terasa berbeda. Hal-hal yang dulu rumit, kini terasa sederhana. Karena hati sudah menemukan pusatnya, Allah. Sebelum syahadat, hati mudah goyah oleh dunia. Sedikit pujian membuat bangga, sedikit hinaan membuat sakit. Namun ketika cahaya syahadat masuk, hati menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terguncang oleh ombak dunia, karena sudah berlabuh pada keesaan Allah. Syahadat menyalakan obor keyakinan dalam dada. Obor itu memberi arah saat jalan terasa gelap. Kita tahu kemana harus kembali, meski hidup penuh liku. Obor itu tak pernah padam selama kita menjaganya dengan iman. Inilah cahaya yang menuntun jiwa menuju kebenaran. Hati yang diterangi syahadat juga menjadi lebih lembut. Ia lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Lebih mudah memaafkan, lebih mudah berbelas kasih. Karena cahaya Allah mengajarkan cinta, bukan kebencian. Inilah tanda hati yang hidup oleh cahaya syahadat. Ketika cahaya syahadat semakin kuat, ia akan memancar keluar. Senyum kita menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Kata-kata kita menenangkan, bukan melukai. Perbuatan kita membawa manfaat, bukan keburukan. Cahaya itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi sekitar. Cahaya syahadat adalah cahaya yang tidak pernah padam. Meski dunia redup, cahaya ini tetap menyala. Ia tidak bergantung pada keadaan luar, tapi pada hubungan dengan Allah. Selama kita menjaga ikrar syahadat, hati akan tetap bercahaya. Dan cahaya itu akan selalu menuntun kita pulang. Maka syahadat bukan hanya kalimat iman. Ia adalah cahaya yang menerangi hati kita. Dengan cahaya itu, hidup tidak lagi suram. Kita tahu arah, kita tahu tujuan. Dan cahaya itu akan terus memimpin kita menuju Allah.
Keheningan batin, syahadat dalam hening. Di balik hiruk pikuk dunia, ada hening yang selalu memanggil. Keheningan batin adalah ruang di mana syahadat berbisik dengan murni. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya kesadaran. Dalam hening, syahadat terasa lebih hidup daripada saat diucapkan keras, karena ia bergetar langsung di dalam jiwa. Syahadat dalam keheningan membungkam kebisingan pikiran. Ia menenangkan gelombang keresahan yang sering menguasai diri. Setiap kali hati ribut, syahadat datang membawa diam. Diam bukan berarti kosong tapi penuh makna. Diam yang terisi dengan kehadiran Allah. Keheningan batin membuat kita lebih mudah mendengar suara hati. Suara yang biasanya tenggelam oleh kebisingan dunia. Dalam keheningan itu, syahadat berbicara dengan lembut, mengingatkan siapa kita dan siapa Allah. Dan dari situ lahir kerendahan hati yang sejati. Tidak semua orang berani masuk ke keheningan ini, karena sunyi kadang terasa menakutkan. Namun bagi yang sudah ditemani syahadat, sunyi justru indah. Ia bukan kesepian, melainkan pertemuan dengan Allah. Pertemuan yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dalam keheningan batin, syahadat menjadi lebih jernih. Tidak terikat pada suara, hanya pada rasa. Kalimat itu larut dalam setiap getaran jiwa. Dan kita merasa tenggelam dalam kehadiran Allah. Seakan tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhan. Keheningan ini juga melatih kita untuk lebih sabar. Karena dalam diam, kita belajar menerima apa adanya. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh keluh. Hidup terasa lebih tenang, lebih ikhlas. Semua karena syahadat menuntun kita dalam hening. Orang yang bisa mendengar syahadat dalam keheningan akan menemukan kebijaksanaan. Ia bisa melihat dunia dengan lebih jernih, tidak lagi reaktif, tidak lagi mudah terombang-ambing. Karena hatinya berpegang pada satu suara, La ilaha illallah. Dan suara itu sudah cukup untuk menuntunnya. Maka syahadat dalam hening adalah jalan menuju kedalaman diri. Jalan di mana kita benar-benar mengenal siapa kita. Dan lebih penting lagi, mengenal siapa Allah bagi jiwa kita. Keheningan ini bukan akhir melainkan pintu masuk menuju kedekatan. Dan syahadat adalah kuncinya. Jalan cinta dan pengorbanan, puncak kesatuan dengan Tuhan. Pada akhirnya, perjalanan syahadat akan bermuara pada cinta. Cinta yang bukan sekadar rasa, tapi pengorbanan tulus. Syahadat adalah jalan cinta yang menuntut pelepasan diri. Tidak lagi hidup untuk ego, tapi hidup untuk Allah. Dan cinta ini adalah puncak dari segala perjalanan spiritual. Cinta sejati selalu menuntut pengorbanan. Begitu juga cinta kepada Allah. Pengorbanan itu bisa berupa waktu, harta, bahkan diri sendiri. Namun semua terasa ringan karena dilakukan dengan cinta. Syahadat mengubah pengorbanan menjadi kebahagiaan. Orang yang mencintai Allah tidak lagi takut kehilangan. Karena ia tahu, apapun yang hilang hanyalah jalan menuju Dia. Bahkan rasa sakit pun diterima sebagai tanda cinta. Hidupnya menjadi ibadah, matinya menjadi kerinduan. Semua karena syahadat telah menyalakan api cinta. Cinta kepada Allah juga meluruhkan dualitas. Tidak lagi ada aku mencintai Allah, tapi hanya Allah lah cinta. Segala sesuatu yang dilakukan hanyalah untuknya. Cinta ini melebihi cinta pada dunia dan diri sendiri. Dan cinta inilah yang menghapus semua jarak. Pengorbanan terbesar adalah ketika jiwa melepaskan dirinya sendiri. Tidak lagi mempertahankan kehendak pribadi. Hanya ridha Allah yang menjadi tujuan. Inilah puncak penyerahan diri dalam syahadat. Ketika hamba benar-benar larut dalam keesaan Tuhannya. Dalam titik ini, jiwa seakan melebur dalam samudera tauhid. Tidak ada lagi batas antara hamba dan Tuhan. Yang ada hanyalah kesatuan dalam kehadiran Allah. Rasa damai yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Inilah rahasia terbesar dari syahadat. Perjalanan panjang syahadat akhirnya berujung pada kesadaran penuh. Bahwa hidup ini hanyalah sarana untuk mencintai Allah. Bahwa mati pun hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Semua rasa takut dan cemas hilang diganti cinta. Cinta yang tidak pernah berakhir. Maka syahadat bukan hanya awal, tapi juga akhir perjalanan spiritual. Ia adalah kehidupan itu sendiri, dari lahir hingga pulang. Ia mengajarkan cinta, pengorbanan, dan kesatuan dengan Tuhan. Dan ketika jiwa melebur dalam keesaan Allah, tidak ada lagi selain Dia.
Syahadat pun menjadi nyawa sejati dari setiap detik kehidupan.